Hujan rintik turun di sepanjang jalan tanah yang memisahkan hutan pinus dari lembah berkabut. Mobil tua yang dikendarai Raka Pradana terguncang keras setiap kali rodanya menabrak batu besar. Di jok sebelahnya, peta kertas yang lusuh, terlipat setengah basah, dan di atasnya hanya ada satu nama yang dilingkari dengan spidol merah, Desa Waringin. Namun, di peta resmi Jawa Tengah yang ia bawa, desa itu tidak ada. Sudah 3 jam ia berkendara sejak meninggalkan jalan aspal terakhir. Kompas di dashboard berputar tak tentu arah. Sinyal ponsel hilang. Namun Raka terus maju didorong rasa penasaran. Khas seorang jurnalis yang terlalu sering menantang batas logika. Kalau benar ini cuma mitos, gumamnya. Kenapa orang-orang di kota takut menyebut namanya? Sore mulai meredup ketika kabut menebal, menutupi pandangan. Di kejauhan, samar-samar, Raka melihat papan kayu tua dengan tulisan pudar. Selamat datang di Desa Waringin. Jantungnya berdebar. Ia berhenti. Suara jangkrik tiba-tiba lenyap. Digantikan hening ener yang membuat udara seakan beku. Dari arah sungai, terdengar gemericik air. Dan sesuatu seperti langkah kaki di permukaan kayu. Raka menoleh. Di ujung pandangannya berdiri sebuah jembatan tur dari kayu hitam. Menyeberangi sungai yang arusnya pekat dan tenang. Tak ada papan nama, tak ada penerangan. Hanya satu lentera tergantung di tengah jembatan, bergoyang pelan ditiup angin. Dari balik kabut, muncullah seorang pria tua berpakaian lusuh, membawa obor. Sampean bukan orang sini, katanya suaranya berat dan serak. Namaku Darsa, saya penjaga jembatan. Raka memperkenalkan diri dengan sopan. Tapi tatapan mata pria itu tajam, seolah menembus pikirannya. Kalau sampean mencari cerita lanjut Darsa lebih baik tulis tentang yang lain. Jangan tentang jembatan itu. Sudah banyak yang mencoba tak satu pun kembali dengan akal sehat. Raka tertawa kecil mencoba terdengar santai. Saya cuma ingin tahu sejarahnya. Katanya ada warga yang hilang. Pak Darsa menatap sungai gelap itu, lama sekali sebelum menjawab pelan. Yang hilang, bukan cuma warga. Dan, kadang desa ini pun hilang dari dunia. Petir menyambar di kejauhan. Lentera di jembatan bergetar hebat hampir padam. Dalam cahaya yang berkelip, Raka melihat sesuatu di ujung jembatan. Bayangan manusia berdiri diam menghadapnya. Tapi saat ia mengedipkan mata bayangan itu, sudah lenyap. Darsa menepuk bahunya. Kalau sampeyan masih waras jangan pernah menyeberang setelah matahari tenggelam. Malam turun dengan cepat. Raka dibawa menginap di rumah kayu kecil di pinggir desa. Namun saat ia berbaring suara itu, kembali terdengar samar jauh dari arah sungai. Seseorang berbisik lirih memanggil namanya Raka. Ia terbangun, menatap keluar jendela. Lentera di jembatan masih menyala dan kali ini ia yakin melihat bayangan seseorang. Melambai seolah memintanya datang. Raka menggenggam kameranya. Ia tahu sebagai jurnalis rasa ingin tahunya adalah segalanya. Namun di desa Waringin rasa ingin tahu adalah hal terakhir yang seharusnya dimiliki manusia. Malam pertama di Desa Waringin berjalan lambat. Hujan reda, tapi kabut masih menggantung berat di antara pepohonan. Raka belum bisa tidur. Dari ranjang bambu di rumah kecil Pak Darsa, ia menatap langit-langit yang retak, mendengarkan suara tetesan air dari atap. Setiap kali matanya hampir terpejam, suara itu kembali terdengar, lirih, samar, dari arah sungai. Raka, nada itu seakan menembus kabut dan dinding kayu. Ia bangkit, mengambil senter dan kamera, lalu berjalan pelan keluar. Udara malam begitu dingin sampai napasnya berubah jadi asap. Di kejauhan, lentera di tengah jembatan masih bergoyang pelan, padahal tak ada angin. Langkah kakinya berhenti di ujung jembatan. Air sungai tampak hitam pekat, memantulkan cahaya bulan yang redup. Tak ada siapapun di sana, tapi suara itu jelas terdengar lagi. Kali ini, bukan hanya memanggil namanya, ada tangisan di sela-selanya. Tolong aku. Raka mengarahkan senter ke seberang. Dalam kabut, tampak siluet seseorang berdiri diam. Rambut panjang, gaun putih lembab menempel di tubuhnya. Tapi anehnya, bayangan itu tidak punya wajah. Lampu senter berkedip, dan ketika nyalanya kembali stabil, sosok itu sudah lenyap. Sampian nekat juga rupanya. Suara Pak Darsa memecah hening. Pria tua itu berdiri tak jauh di belakangnya, membawa obor kecil. Wajahnya tegang. Apa sampean dengar? Tanya Raka cepat. Pak Darsa tak menjawab. Ia hanya menatap jembatan itu lama, lalu berkata pelan. Suara dari seberang bukan untuk manusia. Nak, kalau sampean dengar,
Berarti mereka sudah dengar sampean juga. Seketika bulu kuduk Raka berdiri. Keesokan paginya, saat ia keluar rumah, kabut sudah menguap dan matahari muncul malu-malu di balik awan. Di tepi jalan, seorang perempuan muda sedang berbicara dengan warga desa. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia menatap Raka dengan ragu, lalu berjalan mendekat. Mas Raka, ya. Raka mengangguk bingung. Kok tahu nama saya? Saya Sinta Larasati. Saya datang mencari kakak saya, Ade. Dia hilang di jembatan itu tahun lalu. Nama itu membuat Raka terpaku. Ia pernah membaca laporan kecil tentang mahasiswa yang hilang di desa terpencil tanpa jejak, namanya Ade Larasati. Sinta menatap jembatan yang berdiri diam di kejauhan, kemudian berbisik lirih. Orang bilang, malam sebelum kakak saya hilang, ada suara dari seberang yang memanggil namanya. Raka menelan ludah. Suara itu masih terngiang di telinganya, dan kali ini, ia tahu, bukan cuma dia yang mendengarnya. Aroma tanah lembab yang pekat. Raka berjalan berdampingan dengan Sinta, menuju rumah kepala desa yang katanya menyimpan arsip penduduk. Kalau kakak saya benar hilang di sini, kata Sinta lirih, pasti ada catatan tentang dia. Raka mengangguk. Ia berusaha menenangkan gadis itu, meski hatinya sendiri penuh tanda tanya. Suara semalam masih terngiang jelas di kepalanya. Kantor kepala desa berdinding kayu, gelap dan penuh debu. Seorang pria parubaya menyambut mereka dengan wajah waspada. Namanya Pak Rukman. Raka memperkenalkan diri sebagai jurnalis, lalu menanyakan tentang kasus hilangnya Ade Larasati. Pak Rukman diam cukup lama, lalu membuka laci tua dan mengeluarkan buku besar tebal. Ia membukanya perlahan. Nama-nama warga tertulis dengan tinta pudar, namun ketika Raka mencari nama Ade Larasati, halaman itu kosong. Tidak mungkin, ujar Sinta terkejut. Kakak saya tinggal di rumah Sewan, di sini selama 3 bulan. Semua orang tahu. Pak Rukman menatapnya dingin. Nan, di desa ini, tak ada nama itu. Tak pernah ada mahasiswa bernama Adi yang tinggal di sini. Suasana berubah tegang. Sinta menatap Raka, mencari jawaban. Tapi Raka hanya diam, menatap halaman kosong itu. Tinta di sekelilingnya tampak aneh seperti baru dihapus. Ketika ia mengangkat kertas itu ke arah cahaya, samar terlihat bekas tulisan yang tergores halus. Ade Larasati hilang di jembatan. Namun sebelum Raka bisa menunjukkannya, halaman itu tiba-tiba robek. Angin bertiup dari jendela, meniup lembaran-lembaran arsip berterbangan. Pak Rukman menutup buku itu cepat-cepat, wajahnya pucat. Pergilah, sebelum sore. Jangan tanya lagi soal jembatan itu. Mereka keluar dengan dada berdebar. Di luar, Pak Darsa sudah menunggu di bawah pohon besar, menatap mereka tanpa ekspresi. Nyari sesuatu yang hilang? Tanyanya, suaranya datar. Sinta menatap tajam. Kami cuma mau tahu kebenaran. Pak Darsa mendengus. Kebenaran di sini nggak untuk ditemukan. Nak, kadang yang hilang lebih baik tetap hilang. Saat mereka berjalan pergi, Raka menoleh sekali lagi ke arah jembatan. Lentera di tengahnya menyala padahal belum senja. Dan di sana, di bawah tiang kayu jembatan, ia melihat sesuatu berkilat tertanam di lumpur. Ia mendekat dan mengambilnya. Sebuah kalung perak dengan liontin kecil berbentuk huruf A. Raka menatap benda itu lama, sementara Sinta menatapnya dengan wajah pucat. Itu, kalung kakakku, bisiknya pelan. Dia selalu memakainya. Henning menelan keduanya. Dari arah sungai, arus beriak pelan seolah berbisik. Dan ketika mereka meninggalkan tempat itu, lentera di tengah jembatan padam dengan sendirinya. Senja turun perlahan, langit berubah jingga kemerahan. Sementara suara jangkrik mulai menggema dari arah hutan. Raka duduk di beranda rumah Pak Darsa, menatap kalung perak di tangannya. Liontin berbentuk huruf A itu bergetar halus, seperti menyimpan sisa hawa dingin dari dasar sungai. Pak Darsa duduk di sebelahnya, menyalakan sebatang rokok kretek. Asapnya membentuk garis-garis samar di udara. Kalung itu nggak seharusnya sampean bawa pulang, katanya pelan. Raka menoleh. Kenapa? Itu milik korban, Pak. Saya harus tahu apa yang terjadi. Pak Darsa menghela napas panjang. Yang sampean cari bukan cuma korban. Ada yang lebih tua, lebih dulu, yang jaga tempat itu. Malam semakin gelap. Dari jendela, Sinta memperhatikan keduanya dengan cemas. Ia tak bisa menghilangkan rasa ngeri setiap kali menatap jembatan itu. Lentera di tengahnya tampak menyala dan padam bergantian, seperti mata yang mengintip dari jauh.
Ketika malam benar-benar tiba, suara aneh terdengar. Gemuruh langkah berat di atas papan jembatan. Pelan tapi berirama. Tok tok tok. Padahal tak ada siapapun di sana. Sinta spontan keluar, menatap ke arah sungai. Mas, dengar itu. Raka dan Pak Darsa berdiri bersamaan. Suara itu berhenti. Lalu disusul bisikan lirih, ada yang jaga. Dari kabut di tengah jembatan, samar muncul sosok tinggi membungkuk. Tubuhnya berbalut kain hitam tompang-camping dan wajahnya tertutup caping tua. Di tangan kirinya tergenggam tongkat dari kayu kelapa, ujungnya meneteskan air. Pak Darsa mundur satu langkah, wajahnya tegang. Itu dia, penjaga jembatan. Raka menatap sosok itu lewat lensa kameranya. Tapi layar hanya menampilkan bayangan hitam tanpa bentuk. Begitu ia menurunkan kamera, sosok itu sudah hilang. Sinta berbisik ketakutan, tadi aku lihat matanya, Mas, merah, tapi kosong. Pak Darsa menatap mereka berdua, suaranya bergetar. Dia bukan makhluk jahat, tapi penjaga keseimbangan. Kalau kalian ganggu, jembatan bakal minta tumbal lagi. Malam itu, mereka bertiga berdiam di dalam rumah, hanya ditemani suara hujan yang mulai turun deras. Tapi dari luar, di tengah gemuruh hujan, langkah itu terdengar lagi di atas papan kayu. Tok, dot dot toka dot 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 tok. Lebih dekat, lebih berat. Raka memberanikan diri mengintip lewat celah jendela. Di tengah hujan deras, lentera di jembatan menyala terang dan di bawahnya, di sisi sungai, terlihat bayangan seseorang berdiri. Rambutnya panjang, gaun putih menempel di tubuhnya, menatap lurus ke arah rumah. Sinta menjerit pelan, itu, kakakku. Tapi ketika Raka menatap lagi sosok itu, sudah lenyap. Hanya menyisakan percikan air di permukaan sungai. Hujan turun lebih deras dari malam sebelumnya. Petir menyambar di kejauhan, menyinari siluet jembatan yang seolah memanjang tanpa ujung. Lentera di tengahnya berayun liar, diterpa angin, tapi tak juga padam. Raka menatap dari jendela, wajahnya tegang. Kau yakin itu kakakmu? Sinta. Sinta mengangguk perlahan, mata sembab. Aku tak mungkin salah. Aku ingat setiap lipatan gaun putih yang dia pakai malam sebelum menghilang. Pak Darsa berdiri di pintu, menggenggam tongkat kayunya. Kalau memang itu arwahnya, jangan dipanggil. Sekali kalian sebut namanya di bawah cahaya lentera itu, dia akan datang. Tapi bukan sebagai manusia lagi. Hening sesaat, suara hujan menutup dunia luar. Lalu tiba-tiba, lentera di tengah jembatan menyala merah. Sinta menjerit kecil. Mas Raka melihat. Cahaya lentera berubah warna seolah darah menetes di dalam kaca. Bayangan seperti tangan muncul di bawahnya, mencakar udara kosong. Raka meraih kameranya dan berlari keluar. Aku harus merekam ini. Sampean gila, teriak Pak Darsa, mengejar dengan langkah pincang. Namun Raka sudah sampai di tepi jembatan. Ia menyorotkan lampu senter, dan apa yang dilihatnya membuat napasnya tercekat. Papan kayu jembatan kini basah oleh air merah pekat, mengalir perlahan seperti darah segar. Dari tengah jembatan, suara langkah kaki terdengar, pelan, berat, mendekat. Tok, dot dot toka dot 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 tok. Dan di antara kilatan petir, sosok bergaun putih muncul. Sinta menatap ngeri dari jauh. Wajah sosok itu mirip kakaknya, Adi. Tapi matanya hitam, bibirnya biru, dan tubuhnya meneteskan air sungai. Adi, suara Sinta bergetar. Pak Darsa menahan bahunya. Jangan panggil namanya. Tapi sudah terlambat. Sosok itu tersenyum aneh, lalu menunduk pelan ke arah mereka. Dari matanya, 2 garis darah hitam mengalir. Raka mengangkat kameranya, tapi layar hanya menampilkan latar kosong. Sosok itu tak terekam. Kemudian, lentera di tengah jembatan meledak, cahaya merahnya membubung ke langit, memecah kabut jadi abu tipis. Sinta menjerit. Raka menutup wajahnya dari kilatan, dan ketika semuanya mereda, sosok putih itu lenyap. Tapi papan jembatan tempatnya berdiri kini terbelah 2, dan di antara retakannya mengalir darah segar bercampur air hujan. Pak Darsa menatap ke arah sungai, wajahnya penuh nyeri. Kutukannya mulai bangkit lagi. Malam itu, tak seorang pun tidur. Dan di luar, di tengah hujan yang tak kunjung berhenti, lentera di jembatan tetap menyala meski tak ada yang menggantinya. Raka berdiri di tepi jembatan, menatap air sungai yang biasanya deras kini nyaris tak bergerak. Bahkan, sesekali arusnya tampak mengalir berlawanan arah. Sinta berjalan perlahan mendekat, wajahnya pucat, mata sembab karena tidak tidur semalaman. Air sungai ini aneh, Mas. Seperti mundur. Raka menunduk.
Ia melihat daun-daun dan ranting kecil melayang melawan arus, menuju hulu. Fenomena yang tak masuk akal. Ini bukan hal alami, gumamnya. Ada sesuatu yang mengubah arah aliran airnya. Dari kejauhan, suara bel bambu terdengar berdentang pelan. Pak Darsa datang dengan langkah berat, membawa sebuah botol kaca tua di tangan. Sungai ini sedang menelan apa yang dikorbankan padanya, ujarnya tanpa ekspresi. Kalau airnya mulai mundur, berarti yang tenggelam sedang mencoba kembali. Sinta menatapnya ngeri. Kakak Kun. Pak Darsa tidak menjawab. Ia membuka tutup botol dan menuangkan isi cairan hitam ke sungai. Air yang tenang langsung beriak, seolah menelan sesuatu yang hidup. Raka menatapnya curiga. Apa yang barusan Bapak lakukan? Menahan gerbangnya, jawab Darsa datar. Tiap kali sungai ini berbalik, dunia kita dan dunia mereka nyaris bersentuhan. Raka mengangkat kameranya, merekam permukaan air. Namun, di layar, muncul sesuatu yang tak terlihat oleh mata telanjang. Bayangan wajah-wajah manusia, bergerak di dalam air, menatap ke arah mereka. Mas Raka, suara Sinta bergetar. Itu, mereka semua. Raka membeku. Wajah-wajah itu terlihat jelas kini lusuh, pucat, mata kosong. Salah satunya, mirip Adi. Air tiba-tiba bergolak kuat, dan dari tengah sungai muncul tangan hitam mencuat ke permukaan, menggenggam udara. Raka spontan mundur, hampir terjatuh. Pak Darsa berteriak, jangan lihat. Namun Sinta menatap terlalu lama. Ia terpaku, tubuhnya kaku seperti batu. Dari arah air, suara lirih memanggil namanya. Sinta. Suara itu lembut, tapi terdengar dari dua arah sekaligus dari sungai. Dan dari dalam kepalanya, Raka menariknya menjauh. Tapi Sinta menjerit dan pingsan di pelukannya. Saat itu juga, sungai kembali tenang. Arusnya berhenti, lalu mulai mengalir normal lagi. Pak Darsa menatap keduanya dengan sorot mata yang lelah. Dia sudah ditandai, ucapnya pelan. Sungai tahu namanya sekarang. Raka mendongak, menatap pria tua itu tajam. Apa maksudnya? Artinya, bisik Pak Darsa, kalau arus kembali mengalir mundur, yang berikutnya akan diambil bukan kakaknya. Petir menyambar di kejauhan. Lentera di jembatan menyala sendiri, meski matahari belum terbenam. Raka duduk di beranda rumah Pak Darsa, memperhatikan Sinta yang masih terbaring pucat di dipan bambu. Napasnya pelan, seperti sedang bermimpi buruk yang tak berujung. Dia masih belum sadar, tanya Raka lirih. Pak Darsa, yang duduk di sudut ruangan, menggeleng pelan. Dia tidak tidur. Arwah di sungai sedang memanggilnya. Jika kita tak hentikan, dia akan ikut arus itu saat malam nanti. Raka mengepalkan tangan. Apa yang harus saya lakukan? Pria tua itu menatapnya dalam-dalam. Hanya satu cara. Kita harus memastikan namanya tidak tertulis di air. Raka menatap bingung. Maksudnya, setiap korban yang ditelan jembatan, namanya akan muncul di permukaan sungai, mengalir bersama arus menuju hilir. Jika nama Sinta muncul, arwah penunggu akan menjemputnya sendiri. Raka berdiri, langsung menyiapkan kameranya. Aku akan memastikan sendiri. Aku ingin lihat kebenarannya. Pak Darsa mencoba menahannya. Kau tidak akan siap melihat apa yang sebenarnya. Namun Raka tetap melangkah keluar. Kabut makin tebal, udara semakin lembab, dan bau amis samar terasa di setiap embusan angin. Sampai di tepi sungai, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Permukaan air berkilat samar merah, seolah cahaya dari bawah sungai berdenyut perlahan. Dan di atas permukaan itu, terbentuk goresan-goresan halus, seperti tinta hitam yang menulis sendiri. Raka mendekat, dan huruf-huruf itu mulai membentuk kata S-I-N-T-A. Tidak, Raka berlari ke tepi air, mengambil batu, dan melemparnya keras ke permukaan sungai. Air bergejolak, namun tulisan itu tidak hilang. Malah, muncul satu lagi di bawahnya lebih besar, lebih gelap. Raka. Raka terpaku. Wajahnya membeku dalam ketakutan murni. Dari dalam air, muncul bayangan wajahnya sendiri. Namun matanya kosong dan bibirnya membentuk senyum aneh. Sudah waktumu juga, bisik suara dari arah sungai. Raka terjatuh ke belakang, berusaha merangkak menjauh. Tapi air mulai bergerak naik ke tepian. Seperti tangan-tangan air yang hendak menyeretnya masuk. Tiba-tiba, suara gonggongan anjing memecah malam. Pak Darsa muncul membawa lentera besar dan sebotol cairan hitam yang sama seperti sebelumnya. Ia menuangkannya ke sungai. Seketika air tenang kembali, dan tulisan itu memudar perlahan. Raka gemetar. Apa itu barusan?
Pak Darsa menatapnya tajam. Sekarang mereka tahu dua nama, Sinta dan kau. Kalian berdua sudah jadi bagian dari jembatan. Dari kejauhan, lentera di tengah jembatan menyala lagi, tapi kali ini, dua bayangan manusia tampak berdiri di bawahnya. Seperti siluet yang menunggu giliran. Udara basah menempel di kulit, dan setiap langkah di tanah berlumur lumpur terasa seolah menembus ke dunia lain. Lentera di tengah jembatan masih menyala terang, namun berwarna kemerahan seperti bara yang belum padam. Di bawahnya, dua bayangan samar berdiri kaku, memantul di permukaan air. Raka menatap dari jauh. Ia tahu betul salah satu bayangan itu menyerupai dirinya sendiri. Pak Darsa, kenapa dua bayangan itu tidak bergerak? Tanya Raka dengan suara gemetar. Pria tua itu menatap lurus ke jembatan, wajahnya suram. Karena mereka bukan bayangan manusia. Itu refleksi jiwa yang sudah ditandai. Sinta, yang kini mulai pulih, menatap lentera dengan mata kosong. Jadi, kita akan mati, Pak? Tidak, jawab Darsa pelan. Selama kalian belum menyeberang. Suara dari kejauhan terdengar sayup, seperti bisikan dari dalam kabut. Kembali ke seberang. Angin berembus pelat, membawa aroma air sungai dan bau dupa terbakar. Lentera di tengah jembatan tiba-tiba bergoyang. Cahayanya memantul di antara kabut, dan bayangan di bawahnya bergerak sendiri. Sinta memegang lengan Raka erat-erat. Mas, bayanganmu itu bergerak ke arah kita. Raka menatap nyeri. Bayangannya di air perlahan mendekat ke tepian. Padahal ia sendiri tidak bergerak. Semakin dekat, semakin jelas. Hingga tampak seolah ada sosok lain yang berdiri di bawah permukaan air, menirunya. Pak Darsa mengeluarkan segenggam abu hitam dari saku kainnya dan melemparkannya ke arah sungai. Suara seperti desis ular terdengar, dan air bergolak sebentar sebelum tenang kembali. Namun dari balik kabut, muncul sosok lain, penjaga jembatan. Tubuh tinggi berselubung kain hitam itu melangkah pelan. Tongkat kayu di tangannya menimbulkan bunyi toka dot 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 toka dot 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 toka dot dot. Setiap kali menapak papan jembatan basah, Raka mundur satu langkah. Apa maunya dia? Pak Darsa menjawab lirih, menuntut keseimbangan. Dua nama sudah tertulis, tapi belum ada yang diserahkan. Sinta menatapnya nyeri. Artinya, salah satu dari kami? Darsa menunduk. Kalau tidak, jembatan itu akan memanggil sendiri. Petir menyambar. Lentera bergetar keras, dan dalam kilatan cahaya, bayangan Raka di air terangkat seperti tangan yang hendak keluar dari permukaan. Raka berteriak dan memegangi dadanya. Suhu udara tiba-tiba turun drastis. Nafasnya berembun. Ia mendengar suara berbisik dari bawah air, sudah waktumu menyeberang. Pak Darsa menancapkan tongkatnya ke tanah dan berteriak keras. Belum saatnya. Suara petir menggelegar memecah malam. Lentera padam mendadak, dan kabut langsung menelan semuanya dalam gelap total. Saat cahaya kembali dari rumah Darsa, hanya ada 3 hal yang tertinggal di tepi jembatan, sepotong kain hitam dari penjaga, kamera Raka yang retak, dan bayangan di air yang tetap berdiri tanpa sosok di atasnya. Kabut masih menggantung, tapi kali ini lebih tebal dari biasanya, seperti selimut putih yang menelan suara, cahaya, dan bahkan bayangan. Raka berdiri di depan cermin kecil di dalam rumah. Pak Darsa, ia baru saja mencuci muka, mencoba menenangkan diri setelah malam yang panjang. Tapi saat menatap pantulan dirinya, napasnya tercekat, bayangannya tidak bergerak. Raka mengangkat tangan. Bayangan itu diam. Ia menatap lebih lama, dan bayangan di cermin tersenyum pelan. Tubuh Raka langsung mundur menabrak meja. Cermin retak, dan bayangan di baliknya menghilang, seolah terserap oleh retakan kaca. Sinta masuk, wajahnya pucat. Mas, kau juga melihatnya? Raka menatap heran. Kau juga? Sinta mengangguk. Tadi di ember air, aku cuci muka, tapi pantulanku nggak balik menatapku. Suara dari sudut ruangan memotong percakapan mereka. Bayangan kalian sudah tak lagi milik dunia ini. Pak Darsa berdiri di sana, membawa selembar kain putih kusam. Kalau bayangan tak mengikuti, artinya separuh jiwamu sudah menyeberang. Menyeberang kemana? Raka menuntut. Ke tempat di mana waktu berhenti di tengah jembatan. Raka menggertakkan gigi. Aku tidak akan biarkan itu terjadi. Harus ada cara menghentikannya. Pak Darsa menatapnya lama, lalu menyerahkan kain putih itu. Ini selendang pembatas. Dulu digunakan oleh dukun penjaga pertama jembatan. Tapi hati-hati, nak. Kalau kau salah langkah, kau yang akan ditarik lebih dulu.
Sore harinya, mereka kembali ke jembatan. Kabut mulai turun lebih cepat dari biasanya. Lentera di tengah belum menyala, tapi bayangan dua sosok masih tampak di bawahnya dan kini, salah satunya bergerak lebih dekat ke tepi. Raka melangkah perlahan ke tengah jembatan sambil membawa selendang itu. Di belakang, Sinta menatap cemas. "Mas, jangan terlalu jauh. Aku harus tahu siapa yang meniruku," jawabnya. Begitu ia sampai di tengah, udara berubah dingin ekstrem. Suara air terdengar seperti desahan panjang lalu. Dari bawah papan kayu, muncul tangan pucat yang menggenggam pinggiran jembatan. Tangan itu mirip sekali dengan tangannya sendiri. Raka menatap ke bawah dan di sana, berdiri sosok dirinya, wajah pucat, mata hitam, tubuh separuh tenggelam. Bayangan yang hilang kini kembali dalam bentuk nyata. Sosok itu menatap ke atas dan berbisik pelan. "Giliranmu menyeberang. Aku sudah menunggu." Raka terdiam. Lalu tiba-tiba, lentera di atas mereka menyala dengan warna biru kehijauan. Cahaya itu menyebar di air dan menembus kabut, memperlihatkan sesuatu yang tak seharusnya ada. Bayangan manusia lain, puluhan berjalan di bawah air, menuju arah yang sama. Sinta menjerit dari tape, "Mas Raka, turun dari sana." Namun Raka tidak bisa bergerak, kakinya seolah terpaku. Bayangan dirinya perlahan naik ke permukaan, menggantikan tempatnya. Pak Darsa berlari, menancapkan tongkatnya ke tanah, dan melempar segenggam abu hitam. Lentera padam mendadak, dan semua bayangan lenyap. Raka jatuh tersungkur di papan jembatan, lemas. Sinta memeluknya, menangis. Pak Darsa hanya berbisik lirih, "Kau hampir tergantikan. Sekali lagi, dan kau tak akan kembali." Dari kejauhan, air sungai beriak, mengeluarkan suara seperti tawa pelan. Hujan kembali datang pelan, tapi menekan. Raka terbangun dari tidurnya, keringat dingin mengalir di pelipis. Ia memandangi ruangan remang di rumah. Pak Darsa, Sinta tertidur di dipan bambu di sebelahnya. Wajahnya pucat namun tenang. Tapi dari luar, terdengar suara pelan basah, seperti seseorang yang memanggil namanya di antara tetes air. "Raka." Ia menegakkan tubuh, menatap ke arah jendela. Di balik tirai tipis, siluet samar tampak bergerak di luar, di antara kabut. Suara itu datang lagi, kali ini lebih dekat. Aku tae dingin Jantungnya berdetak cepat. Ia mengenali suara itu. "Adi, kakak Sinta." Tanpa berpikir panjang, Raka mengambil senter dan keluar ke halaman. Udara malam menusuk tulang, dan kabut menggantung di atas tanah seperti kabut kuburan. "Adi," tanda tanya serunya. Tak ada jawaban, hanya suara gemericik air dari arah sungai. Ia berjalan pelan ke tepi jembatan. Sinar senter menembus kabut. Air sungai tampak tenang, terlalu tenang. Lalu suara itu datang lagi, kali ini dari bawah permukaan air. "Raka, tolong kami." Suara itu bergema, banyak, berlapis. Suara laki-laki, perempuan, anak-anak semuanya berbisik dari dalam sungai. Raka menyorot senter ke permukaan air, dan di sanalah ia melihatnya. Puluhan wajah manusia muncul perlahan dari dasar sungai. Matanya menatap kosong ke arah atas. Suara-suara itu terus memanggil, menembus pikirannya, membuat telinganya berdenging. Ia mundur satu langkah, tapi bayangan air di bawah kakinya tampak memanjang, seperti tangan-tangan hitam yang hendak mencengkeramnya. "Raka!" Suara keras membuyarkan pikirannya. Sinta berlari ke arahnya, menggenggam bahunya kuat-kuat. "Jangan dengarkan mereka. Itu bukan suara kakakku." Raka menatapnya linglung. "Tapi aku dengar sendiri. Itu suara air," potong Pak Darsa yang muncul dari balik kabut, membawa lentera. "Kalau kau dengar panggilan dari bawah, itu artinya arwah di sana mencoba menyeretmu lewat ingatan." Tiba-tiba, air sungai mendidih tanpa sebab. Uap naik ke udara, menciptakan suara jeritan samar. Lentera Pak Darsa bergetar di tangannya, dan dari tengah sungai muncul sesuatu tongkat kayu hitam milik penjaga jembatan, mengapung tegak seolah seseorang memegangnya dari bawah. Darsa menatap benda itu dengan wajah tegang. Dia marah. "Keseimbangan rusak. Bayanganmu belum kembali sepenuhnya, Raka. Lalu apa yang harus aku lakukan?" "Kau harus ke tengah jembatan lagi. Bawa lentera ini, dan dengarkan siapa yang memanggilmu paling pertama. Kalau kau salah menjawab, air akan menelanmu." Sinta menatap Raka, matanya berkaca-kaca. "Mas, jangan pergi lagi." Raka menatapnya lama, lalu memegang tangannya. "Kalau aku nggak pergi, semuanya nggak akan selesai." Ia melangkah ke jembatan,
lentera di tangan. Langkahnya bergema di atas papan kayu basah. Suara-suara dari dalam sungai semakin jelas. Ribuan bisikan memanggil namanya bersamaan. Raka, Raka. Namun di antara semua itu, satu suara terdengar paling jelas. Suara perempuan. Raka, tolong aku. Suaranya Sinta. Tapi Sinta ada di belakangnya. Raka membeku. Dan dari arah bawah jembatan, perlahan muncul wajah Sinta yang lain pucat. Rambut basah, dengan mata kosong. Sementara di tepi, Sinta yang asli menjerit ketakutan. Kabut malam semakin pekat, seperti tirai yang memisahkan dunia hidup dan mati. Raka berdiri di tengah jembatan, menggenggam lentera yang cahayanya bergetar, nyaris padam. Di bawah sana, air sungai bergolak pelan, dan dari permukaannya, dua mata menatapnya, mata yang sama, lembut dan sendu seperti milik Sinta. Tapi Raka tahu, itu bukan Sinta. Rakan suara dari bawah memanggil lembut, "Aku di sini, aku kedinginan." Sementara di tepi jembatan, Sinta berteriak putus asa, "Jangan dengarkan dia, itu bukan aku." Suara di bawah berubah pelan menjadi bisikan mendesak, "Jangan percaya padanya. Akulah yang kau selamatkan malam itu, ingat, aku yang kau peluk saat air naik ke pinggang." Raka memejamkan mata. Ingatan itu memang nyata malam ketika mereka nyaris terseret arus. Ia memang memeluk Sinta, tapi sekarang, siapa yang ia peluk sebenarnya? Lentera di tangannya bergetar hebat, api biru di dalamnya berubah menjadi merah darah. Udara di sekitarnya menjadi berat, dan bayangan air memantulkan dua sosok Sinta, satu di tepi, satu di bawah jembatan. Keduanya memanggilnya dengan nada yang sama, penuh perasaan. Pak Darsa berlari dari arah belakang, suaranya serak, "Raka, dengar aku baik-baik, jembatan itu sedang menguji jiwamu. Salah pilih, dan kau akan tertukar." Raka menatap ke kiri, ke arah Sinta yang berdiri menggigil di tepi. Matanya basah, tapi ada ketakutan yang dalam. Ia menatap ke bawah, ke arah Sinta yang lain, yang tampak begitu tenang dengan tatapan lembut penuh kasih. "Kau sudah janji, takkan pernah meninggalkanku." Lentera di tangan Raka menyala makin terang, menyilaukan, lalu padam. Dalam gelap itu, hanya suara air yang terdengar. Dan langkah-langkah pelan mendekat. Seseorang menyentuh bahu Raka dari belakang. "Mas, ayo pulang." Raka menoleh. Sinta berdiri di sana, tersenyum samar. Tapi matanya hitam seluruhnya. Ia terkejut, mundur selangkah. Dan dari arah depan, muncul Sinta lain. Wajahnya pucat tapi masih manusia. Dua-duanya kini berdiri di hadapannya. Satu di kanan, satu di kiri. Yang satu berkata lembut, "Aku Sinta yang kau selamatkan." Yang satunya menatap tajam, "Dan aku Sinta yang kau biarkan tenggelam." Raka memegangi kepalanya, bingung, terjebak di antara dua versi kenyataan. Pak Darsa berteriak, "Kau harus tahu yang mana yang bernapas, Raka. Hanya satu di antara mereka yang punya bayangan." Raka mengangkat lentera tinggi, cahaya kecil di dalamnya kembali menyala redup. Ia menatap kaki mereka berdua, dan tubuhnya menegang. Salah satu dari mereka tak memiliki bayangan sama sekali. Tanpa berpikir, Raka menarik Sinta yang punya bayangan dan berlari ke arah tepi jembatan. Tapi baru beberapa langkah, tangan dingin mencengkeram kakinya. Sosok Sinta yang lain, yang tanpa bayangan menariknya ke bawah. "Jangan tinggalkan aku lagi." Air sungai meledak ke udara, menelan lentera, menelan suara, menelan segalanya. Pak Darsa menancapkan tongkatnya, berteriak mantra kuno. Cahaya merah menyembur dari tanah, membentuk lingkar pelindung. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, hanya ada satu hal yang jelas terlihat. Dua Sinta kini menyatu dalam arus air, membentuk wajah yang berubah-ubah antara manusia dan arwah. Raka berusaha menarik dirinya keluar dari genggaman tangan dingin itu. Matanya menatap Pak Darsa dengan keputusasaan. "Pak, apa yang harus saya lakukan?" Darsa berteriak, "Satu langkah lagi dan kau bukan Raka lagi. Pegang bayanganmu, pegang jiwamu sendiri." Dengan sisa tenaga, Raka menggigit bibirnya, darahnya menetes ke permukaan air, dan tiba-tiba sungai itu tenang. Sinta yang dipeluknya menangis terseduh, tubuhnya menggigil. "Mas, aku masih di sini." Raka memeluknya erat, tanpa tahu apakah ia memeluk manusia atau bayangan yang tersisa. Darsa memandang mereka dengan tatapan suram. Satu langkah tersisa, nah, satu langkah terakhir. Lalu jembatan ini akan memilih siapa yang boleh kembali. Kabut menutup semuanya, hening, dan dari jauh, lentera tua di tengah jembatan menyala lagi. Kali ini,
dengan dua cahaya di dalamnya. Langit hanya abu-abu, dan kabut menggantung di atas sungai seperti kain kafan. Raka duduk di tepi jembatan, menggenggam lentera yang kini memiliki dua nyala di dalamnya, satu biru, satu merah. Sinta tertidur bersandar di bahunya, wajahnya pucat, napasnya nyaris tak terdengar. Pak Darsa berdiri tak jauh, menatap mereka dengan mata yang penuh duka. Jembatan ini sudah memilih, Nak, katanya lirih. Satu nyala untuk hidup, satu untuk mati. Tapi hanya satu jiwa yang bisa menyeberang kembali. Raka menatapnya, wajahnya lelah. Jadi, harus ada yang tinggal di sisi sana. Pak Darsa mengangguk. Kutukan jembatan ini diciptakan karena pengkhianatan. Dulu, dua saudara menyeberang bersamaan, tapi hanya satu yang sampai. Sejak itu, setiap pasangan yang melintasinya harus membayar dengan satu jiwa. Sinta terbangun perlahan, matanya terbuka. Mas, Raka menatapnya, lembut. Kita udah terlalu jauh buat mundur, Sin, tapi aku nggak akan biarkan kau yang tinggal. Sinta memegang tangannya, lemah tapi pasti. Kau pikir aku akan biarkan kau sendirian di dunia ini? Kita udah lewati semuanya bareng. Kalau memang harus ada yang hilang, biar kita hilang bersama. Suara gemuruh terdengar dari arah sungai. Kabut mulai berputar seperti pusaran raksasa. Dan di tengahnya, muncul sosok besar berjubah hitam penjaga jembatan. Wajahnya tak tampak, hanya bayangan berwujud manusia dengan mata seperti bara. Suaranya berat, menggema dari segala arah. Dua jiwa, satu langkah terakhir. Siapa yang menyeberang, siapa yang lenyap, jembatan akan menilai. Raka berdiri, menatap sosok itu tanpa gentar. Kalau harus ada yang tertinggal, aku yang tinggal. Sinta segera memegang wajahnya, air matanya jatuh. Tidak, Mas, jangan. Ini salahku, Sin, aku yang membawa kita ke sini. Aku yang keras kepala. Aku yang harus membayar. Pak Darsa menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Kalau itu pilihanmu, Raka, peganglah lentera itu. Biar jembatan tahu siapa yang rela. Raka mengangkat lentera tinggi-tinggi. Dua cahaya di dalamnya bergetar. Lalu mulai berpadu, menjadi satu warna keemasan yang menyilaukan. Angin bertiup kencang. Jembatan bergetar keras. Sinta memeluk Raka dari belakang, menolak melepaskan. Kalau kau pergi, aku ikut, bisiknya. Raka menoleh, menatap mata kekasihnya dalam-dalam. Kau harus hidup, Sin. Lalu ia mendorong Sinta perlahan ke arah Pak Darsa. Sinta menjerit, Mas Raka. Tapi Raka sudah melangkah maju ke tengah. Jembatan yang kini terbuka menjadi jurang air hitam berputar. Lentera di tangannya menyala terang, menelan seluruh kabut, seluruh dunia. Cahaya itu begitu kuat, hingga tak ada yang bisa dilihat. Hanya suara Sinta yang terus memanggil di kejauhan. Lalu, hening. Ketika kabut mereda, jembatan kembali utuh. Sinta berlutut di ujungnya, memeluk lentera yang kini hanya memiliki satu nyala biru lembut. Tenang, Raka sudah tidak ada. Pak Darsa meletakkan tangannya di bahu Sinta, dia memilih untuk menyeberang. Dan kau, sudah dibawa kembali. Sinta menangis. Air matanya jatuh ke lentera. Api biru itu bergetar sebentar. Lalu di dalam kaca lentera muncul bayangan samar wajah Raka tersenyum. Aku nggak kemana-mana, Sin. Aku cuma di sisi lain jembatan. Setelah itu, lentera padam. Hening kembali menelan desa. Beberapa hari kemudian, Sinta masih sering duduk di tepi sungai setiap senja, menatap air yang tenang. Dan bila kabut turun, terkadang terlihat sosok lelaki berdiri di tengah jembatan samar, tapi nyata. Ia hanya diam, seolah menjaga sesuatu yang tak boleh dilupakan. Pak Darsa, sebelum meninggal beberapa bulan kemudian, meninggalkan satu kalimat di dinding rumahnya. Selama ada yang menunggu di tepi, jembatan takkan pernah sepi.